Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, syarat kontradiksi ada 8. Yang 4 sudah saya terangkan di video sebelumnya. Yang belum nonton, silahkan nonton dulu agar dapat pemahaman yang utuh tentang syarat-syarat kontradiksi. Ringkasannya, syarat yang ke-1 dari kontradiksi adalah wihdatul maudhu'. Maksudnya, antara dua proposisi atau dua qadhiyah itu mempunyai subjek, mempunyai maudhu' yang sama. Syarat yang kedua, wihdatul mahmul. Mahmul atau predikatnya dari dua qadhiyah itu harus sama. Dan yang ketiga, wihdatul syarti, kesatuan syarat. Antara dua qadhiyah harus mempunyai syarat yang sama, harus ada kesamaan syarat. Harus ada kesatuan syarat. Yang keempat, wihdatul kull wal juz'i. Kesatuan dalam keseluruhan dan kesebagiannya. Ini semuanya sudah saya sampaikan pada pertemuan pada video yang sebelumnya. Syarat yang kelima adalah wihdatul zaman, kesatuan waktu. Jadi waktu antara dua qadhiyah harus sama. Contoh, A. Zakaria shaimun al-yauma. Nakidua Zakaria laisa bishaimin al-yauma. Zakaria orang yang berpuasa pada hari ini. Ini qadhiyah yang pertama. Dan kontradiksinya, Zakaria laisa bishaimin al-yaum. Zakaria tidak berpuasa hari ini. Hadza tanaqud shahihun littihadiz zaman. Tanaqud atau kontradiksi dalam contoh di atas tadi adalah kontradiksi yang benar. Karena maudhu', mahmul maupun zaman dari kedua qadhiyah tersebut sudah sama. Nah, yang tidak sama seperti ini. Zakaria shaimun al-yauma. Zakaria puasa hari ini. Nakidua Zakaria laisa bishaimin amsi. Zakaria kemarin tidak berpuasa. Nah, kontradiksi semacam ini adalah salah. Hadzat tanaqudhu khata'un li adamil ittikhad biz zaman. Kontradiksi semacam ini adalah salah karena tidak ada kesatuan di dalam zaman. Ya, jelasnya dua proposisi tidak dikatakan kontradiktif apabila keduanya menunjuk waktu yang berbeda. Ketentuan ini sangat masuk akal sekali, tapi sayangnya ini kerap menjadi kekeliruan banyak orang. Seringkali orang mempertentangkan suatu riwayat atau pendapat tertentu dari seorang ulama, padahal masing-masing dari riwayat atau pendapat tersebut dikemukakan dalam waktu yang berbeda. Kalau hal itu terjadi, maka di sana tidak akan ada kontradiksi. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah itu di dalam berpendapat atau di dalam berfatwa tentang hukum-hukum itu mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Sebelum ke Mesir dan setelahnya ke Mesir. Itu sering satu sama lain itu seolah-olah kontradiktif. Tetapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena pendapat atau fatwa yang diberikan tersebut di tempat yang lain, di masa yang lain. Jadi zamannya berbeda dan tempatnya pun berbeda. Contoh tentang wihdatul zaman ini. Proposi pertama,
Nabi Muhammad menerima wahyu pada waktu berusia 40 tahun. Kemudian ada orang yang mengatakan proposisi kedua, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu pada waktu berusia 20 tahun. Coba kita perhatikan dari contoh itu tadi. Apakah pernyataan tersebut kontradiktif? Tentu saja tidak. Alasannya sangat sederhana dan masuk akal. Karena keduanya terjadi pada waktu yang berbeda. Tapi bagaimana dengan pernyataan berikut? Proposisi pertama, Ajib menikah dengan Khadijah tahun 1982. Proposisi kedua, Ajib tidak menikah dengan Khadijah tahun 1982. Akal kita sendiri akan mengatakan dengan tegas bahwa kedua proposisi itu kontradiktif. Karena dua qadhiyah itu menunjukkan subjek yang sama, yaitu Ajib. Atributnya ya juga sama, yaitu menikah. Dan waktunya juga 82 sama 82. Nah, inilah yang disebut dengan kontradiksi. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, waktu ini, keterangan tentang waktu ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab seringkali kita menilai suatu pendapat dari ulama tertentu sebagai pendapat yang kontradiktif. Padahal dua pendapat yang dikemukakan secara berbeda oleh ulama tersebut dikemukakan juga dalam waktu yang berbeda. Kalau itu yang terjadi, paling jauh kita hanya akan bisa berkata yang bersangkutan itu tidak konsisten atau inkonsisten dalam pendapatnya, tapi tidak bisa dibilang kontradiktif. Kalau memang diucapkan dalam waktu yang berbeda. Meskipun mahmul dan maudhu'nya sama, tetapi ketika waktunya ini tidak sama, maka tidak bisa dikatakan sebagai kontradiktif. Syarat daripada kontradiksi yang keenam adalah wihdatul makan, kesatuan tempat. Contoh, Yusuf jalisun fil masjidi. Yusuf duduk di masjid. Kontradiksinya atau nakidua, Yusuf laisa bijalisin fil masjid. Yusuf tidak duduk di masjid. Hadza tanaqud shahihun. Kontradiksi yang semacam ini adalah shahih, benar. Kenapa? Maudhu'nya sama, mahmulnya sama, kemudian juga kesamaan tempat. Littihadil makan karena satunya tempat atau karena tempatnya itu juga sama. Nah, kontradiksi yang salah itu seperti ini. Yusuf jalisun fil masjid. Yusuf duduk di masjid. Kemudian kontradiksi yang salah adalah Yusuf laisa bijalisin fisuk. Yusuf tidak duduk di pasar. Hadza tanaqud khata'un. Nah, kontradiksi semacam ini adalah salah. Kenapa? Li'atamil ittihad fil makan. Karena antara proposisi yang pertama dan yang kedua itu tidak ada kesatuan dalam soal tempat. Jadi di samping kesamaan waktu, kita juga harus memperhatikan aspek kesamaan tempat. Dua proposisi baru dikatakan kontradiktif jika keduanya menyinggung tempat yang sama. Karena itu, kalau ada dua proposisi yang menunjuk pada subjek yang sama, pada maudhu' yang sama, memberlakukan atribut atau mahmul yang sama, tetapi keduanya menyinggung tempat yang berbeda, makannya berbeda, maka itu bukan terjadi kontradiksi. Contoh, Ajib mengajar pondok pesantren Kamil Al-Falah di Genuk Semarang. Proposisi kedua, Ajib tidak mengajar pondok pesantren Kamil Al-Falah di Sayung Demak. Mengapa dua proposisi di atas tidak dikatakan kontradiktif? Jawabannya sederhana, karena kedua keterangannya tempat berbeda. Satu Genuk, satunya Sayung.
Tapi dua proposisi tersebut akan menjadi kontradiktif manakala berubah menjadi seperti ini. Proposisi pertama, Ajib pengajar Pondok Kamil di Genuk, Semarang. Proposisi kedua, Ajib tidak mengajar Pondok Pesantren Kamil di Genuk, Semarang. Nah, antara dua qadhiyah ini, antara dua proposisi ini, maudhu'nya sama, mahmulnya juga sama, dan tempat terjadinya juga sama atau tempatnya juga sama. Jadi keduanya ini menjadi kontradiktif karena di samping subjek dan atributnya sama, keduanya juga menyinggung keterangan tempat yang sama. Syarat kontradiksi yang ketujuh, wahdatul idhofah, kesatuan dalam relasi atau penyandaran. Contoh, Khalid abun li Ibrahim. Khalid adalah seorang bapak bagi Ibrahim. Maksudnya bapak Ibrahim. Khalid adalah bapaknya Ibrahim. Kontradiksinya, nakidua, Khalidun laisa aban li Ibrahim. Khalid bukan bapaknya Ibrahim. Hadza tanaqud sahihun. Tanaqud atau kontradiksi ini adalah benar. Littihadil idhofah, karena adanya kesatuan idhofah atau relasi. Contoh yang kedua, B Khalidun abun li Ibrahim. Khalid bapaknya Ibrahim. Nakidhuha laisa Khalid laisa aban li Muhammadin. Khalid bukan bapaknya Muhammad. Hadzat tanaqud khata'un. Tanaqud semacam ini salah karena li adamil ittihad fil idhofah, karena tidak ada kesatuan di dalam idhofah atau relasi. Maksudnya dua proposisi baru dikatakan kontradiktif apabila masing-masing dari mahmul keduanya disandarkan pada sesuatu yang sama, harus mempunyai relasi yang sama. Jika penyandaran itu berbeda, maka tidak akan ada kontradiksi di sana. Sekali lagi, jika penyandaran itu berbeda, maka tidak akan ada kontradiksi di sana. Contoh, proposisi pertama, Ajib adalah suami Khadijah. Proposisi kedua, Ajib adalah tidak suami Mahmudah. Yang satu Khadijah, yang satu Mahmudah, jadi berbeda. Mengapa keduanya tidak dikatakan kontradiktif? Karena kedua proposisi tersebut menyandarkan atau mengidhofahkan mahmulnya pada sosok yang berbeda. Yang satu suaminya Khadijah, yang kedua adalah suaminya Mahmudah. Jadi penyandarannya itu atau relasinya itu sudah berbeda. Kontradiksi semacam ini adalah salah, artinya ini bukan sebuah kontradiksi. Dalam proposisi pertama, kata suami disandarkan pada Khadijah, sedang dalam proposisi kedua, kata suami disandarkan pada Mahmudah. Hasilnya tentu tidak kontradiktif. Kecuali kalau kedua proposisi tersebut bunyinya seperti ini. Proposisi pertama, Ajib adalah suami Khadijah. Proposisi kedua, Ajib adalah tidak suami Khadijah. Nah, kalau semacam ini adalah kontradiksi yang sebenarnya. Ini adalah kontradiksi yang benar. Keduanya jelas, dari contoh itu keduanya jelas kontradiksi. Karena atribut tersebut diidhofahkan kepada sosok yang sama. Karena mahmul tersebut diidhofahkan, disandarkan pada sosok yang sama. Saya kira tidak ada yang sulit untuk menerima ketentuan ini. Akal kita akan sangat dengan mudah sekali menyetujuinya. Syarat kontradiksi yang ke-8 adalah wihdatul quwah wal fi'li. Artinya kesatuan dalam potensi dan aksi. Misal, Zaidun alimun bil quwah.
Zaid itu seorang alim secara potensial. Nakidua kontradiksinya, Zaidun laisa bi'alimin bil quwah. Zaid itu tidaklah seorang alim secara potensial. Hadza tanaqud sahihun. Tanaqud semacam ini adalah benar. Littihadil quwah, karena ada kesatuan atau kesamaan quwah atau potensi. B. Zaidun alimun bil quwah. Zaidun adalah seorang alim secara potensial. Nakidua kontradiksinya, Zaidun laisa bi alimin bil fi'li. Zaidun adalah orang yang tidak alim secara kenyataan. Jadi antara potensi dan aksi, potensi dan kenyataan. Hadza tanaqud khata'un. Tanaqud pada contoh yang kedua ini adalah salah karena tidak ada kesamaan di dalam potensinya. Yang satu pakai kuah, yang satu pakai bil fi'li. Jadi tidak ada kesamaan. Kalau bil kuah ya bil kuah semua. Nah, sekarang saya terangkan apa itu kuah wal fi'li. Apa yang dimaksudkan dengan potensi atau kuah dan aksi atau fi'li? Dalam buku-buku mantek, sesuatu yang potensial terjadi itu bisa diistilahkan dengan bil kuah, potensiali. Sedangkan yang sudah terjadi biasanya diistilahkan dengan bil fi'li atau kenyataan atau aktuali. Contoh, sekarang Habib belum menikah, tapi sebagai manusia normal, Habib tentu punya potensi untuk menikah. Karena itu, sekalipun belum menikah, Habib bisa saja berkata, saya adalah suami secara potensial. Lalu kalau kelak Tuhan benar-benar menakdirkan Habib menikah, maka ketika itu Habib akan menyatakan bahwa saya menikah, ana zaujun bil fi'li. Saya seorang suami secara aktual, secara kenyataan. Dua proposisi itu baru bisa dikatakan kontradiktif kalau kedua-duanya sama dalam aspek potensi dan aksinya. Artinya jelas ya begini, kalau ada dua proposisi, yang satu menyinggung potensi dan yang satu lagi menyinggung aksi, maka di sana tidak akan terjadi kontradiksi. Kalau qadhiyah pertama itu menyinggung tentang potensi, ya qadhiyah kedua harus menyinggung soal potensi. Kalau qadhiyah pertama soal aksi yang disinggung, maka qadhiyah yang kedua juga harus aksi yang disinggung. Kalau berbeda, maka tidak terjadi kontradiksi. Contoh, proposisi pertama, Ajib adalah perenang terbaik di dunia bil quwah. Artinya secara potensial. Proposisi kedua, Ajib adalah tidak perenang terbaik di dunia bil fi'li atau aktuali. Nah, mengapa keduanya tidak dikatakan kontradiktif? Karena aspek aksi dan potensinya berbeda. Karena bil quwah yang satu dan bil fi'li pada qadhiyah yang kedua. Proposisi pertama menyatakan bahwa Ajib itu berpotensi menjadi perenang terbaik di dunia, sedangkan proposisi kedua mengatakan bahwa Ajib itu secara aktual bukan perenang terbaik di dunia. Kedua proposisi tersebut hanya kontradiktif kalau bunyinya berubah menjadi seperti di bawah ini. Proposisi pertama, Ajib adalah perenang terbaik dunia secara aktual. Proposisi kedua, Ajib bukan perenang terbaik di dunia secara aktual. Ini baru kontradiktif. Karena di samping subjeknya sama, atributnya sama, keduanya juga menyatu dalam aspek aksinya.
Nah, itulah 8 syarat yang harus diperhatikan dalam memperlakukan hukum kontradiksi atas 2 proposisi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.